sunat rusudda ala huda dal khair wa fil mardati kulli subhanahu ta'ala al hadiniyat wa salih hajamiat al mukharrij nabi al nabi sil fatila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin al ali amma ba'd. Nah, ini kita sekarang memulai daripada kitab yang baru. Mungkin yang sudah pernah belajar ini sebagai murajaah. Sebagai murajaah kembali dan menguatkan kembali pondasi-pondasi dalam fikih. Ini yang kita akan pelajari ini di dalam bidang fikih. Fikih ini penting, termasuk min muhimmatid din, termasuk ilmu-ilmu yang penting di dalam agama. Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang sering antum dengar, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan difahamkan, yufaqihu. Dia akan difahamkan di dalam agama. Artinya kalau orang digiring sama Allah, dikasih pertolongan buat mendalami ilmu agama, khususnya fikih, yang mana fikih menerangkan tentang ahkamuddin, maka artinya tanda orang tadi ini dikehendaki kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beruntung, orang yang sama Allah Subhanahu wa taala dikehendaki kebaikan. Nah, ini fikih min muhimmatid din. Kenapa? Dan wajib mempelajarinya, khususnya kadar yang membuat ibadah kalian sah. Nah, ini kadar yang membuat sholat kita sah. Kadar yang membuat kalau kita mengeluarkan zakat, zakat kita sah. Kalau mau menunaikan haji, hajinya sah. Sebagaimana kemarin diterangkan di kitab Nasihat Diniyah. Kadar yang membuat sah ibadah kita, ada wajib mempelajarinya. Nah, kemudian sebelum memulai masuk ke dalam kitab, kita harus tahu ada beberapa prinsip-prinsip mabadi di dalam segala ilmu pengetahuan, khususnya fikih ini. Nah, ini nanti antum setiap kali akan masuk ke setiap bidang keilmuan harus tahu ininya. Ada prinsip-prinsip di dalam bidang keilmuan tadi. Ada 10. Nanti antum tulis ini, habis itu dihafal. Inna mabadi kulli fannin. Inna mabadi kulli fannin 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u itu wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu mul istimdadu wal ismu wal istimdadu hukmu syari'u. Terus masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'
haza asyarafa. Uktub. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza asyarafa. Apa? Wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Ayo. Ini berlaku di semua bidang keilmuan. Baik. Nah, sambil ditulis nanti. Inna mabadi kulli fannin asyara. Sesungguhnya mabda, ini prinsip-prinsip setiap fan bidang keilmuan itu asyara, 10, ada 10. Apa aja 10 itu? Al-haddu. Apa artinya al-hadd? Ini ta'rif, ini definisi. Nih, seperti apa namanya? Sekarang bidang keilmuan yang akan kita pelajari fikih. Apa definisi fikih itu? Apa ta'rifnya fikih? Wal maudhu'. Apa maudhu' itu? Ini pembahasan. Ini berbicara tentang apa? Bidang keilmuan ini berbicara tentang apa? Tsumma samarah, buah. Ini kamu mempelajari ini, apa hasilnya? Untuk apa? Ini buahnya apa? Setelah kamu mempelajari bidang keilmuan ini. Wa fadluhu, keutamaannya. Wa nisbatun, nisbatnya. Di antara semua ilmu itu nisbatnya ini apa? Hubungan keilmuan ini dengan keilmuan yang lain itu apa? Wal wadi'u, apa artinya wadi'? Siapa pencetusnya? Wal ismu, nama. Namanya kalau sama kita sekarang fikih. Namanya fikih. Al istimdad, ini sumbernya. Sumbernya dari apa? Bidang keilmuan ini diambil dari apa? Sumbernya apa? Hukmu syari'u, hukumnya apa? Mempelajari ini hukumnya apa? Masailun. Ini masail, ini permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya itu apa aja? Wal ba'du bil ba'di iktafa. Ini sebagian dengan sebagian yang lain sudah cukup. Mengetahui sebagian aja sudah cukup. Wa man daral jami'a haza asyarafa. Kalau mengetahui semuanya, maka akan mendapatkan asyarafa, kemuliaan. Baik. Apa? Wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza asyarafa. Baik. Al-had, apa namanya? Definisi, ta'rif. Apa definisi al-fiqih? Sekarang ini bidang keilmuan yang kita akan pelajari ini. Definisinya apa? Ini al-fiqhu lughatan apa? Secara bahasa apa? Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Ini memahami. Fil istilah apa namanya? Fil istilah apa namanya? Apa? Hah? Ya? Min adillati hasyafillah. Apa? Kok lupa lah. Al-amaliyah
asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Apa sebelumnya? Lupa. Ma'rifatul ahkam. Baik. Ma'rifatul ahkam. Baik. Baik, ta'rifnya lughatan al-fahmu. Ini. Kita katakan faguha artinya fahima. Ini faguha yafqahu fiqhan. Ini fahima yafhamu fahman, sama secara bahasa, memahami. Seperti dulu itu ada cerita ada seorang sahabat tatkala turun ayat apa namanya itu wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada salah satu sahabat langsung teriak. Habis teriak langsung pulang dia, menangis langsung pulang. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utrukhu, da'hu." Faguhar rajul. Dia sudah memahami dia. Sudah faham dia. Faham maksud daripada ayat tersebut. Dia artinya apa namanya? Amal sedikit meskipun sedikit akan itu semua ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia teriak. Faguhar rajul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya fahima. Dia telah faham sudah. Biarkan dia. Ini fil lughah al-fahmu. Wa fil istilah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Secara istilah fikih itu mengetahui hukum-hukum syariat. Jadi bukan hukum-hukum ahkamut tib, bukan hukum-hukum kedokteran, bukan ahkamul handasah, hukum-hukum arsitektur, enggak. Akan tapi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah yang terkait dengan amal, bukan terkait dengan hati, bukan i'tiqadiyah, bukan. Kalau i'tiqadiyah berarti ilmu apa? Tauhid. Ini fikih ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, bukan al-i'tiqadiyah, bukan. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang at-tafsiliyah, yaitu dari mashadirut tasyri'. Mashadirut tasyri' itu ada Alkitab was sunnah, habis itu al-ijma' wal qiyas. Ada. Ngambilnya dari sumber syariat yang 4 itu. Kitab was sunnah wa al-ijma' wal qiyas. Baik. Ini hadnya ini, ta'rifnya. Ba'dan al-mawdhu'. Ini pembahasannya apa? Berbicara tentang apa? Berbicara tentang af'alul mukallafin. Ini mawdhu'nya itu af'alul mukallafin. Ilmu fikih itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf. Apa mukallaf itu? Orang yang balik, orang yang berakal. Orang yang balik dan berakal. Apa aja itu. Baik. Samarah. Apa buahnya? Kalau kita sudah mempelajari itu ilmu fikih ini, buahnya apa? Buahnya ini imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, kita juga bisa menghindari larangan-larangan Allah. Yang mana itu adalah definisi taqwa. Jadi orang nggak bisa bertakwa kecuali dia memahami fikih. Kecuali dia yatafaqquh awalan. Dan dia bisa dikatakan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani bagaimana dia bisa mengetahui perintah Allah kecuali dari ilmu fikih. Bagaimana dia bisa mengetahui apa-apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala kecuali dari ilmu fikih. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa fadluhu.
Ini keutamaannya apa fikih ini? Ini faga kullal ulum. Ini ilmu fikih ini mengungguli ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena ilmu fikih itu dia intisari. Dia juga mencakup kitab, at-tafsir, al-hadis, itu dirangkum sama ilmu fikih. Ini ilmu kitab, sunnah sebagaimana tadi dijelaskan. Masdar tasyri'nya dari al-kitab, was sunnah, ijma' wa qiyas. Jadi di situ mengandung tafsir juga, mengandung hadis, semuanya disimpulkan sama al-a'immah, al-mujtahidun, kemudian menjadi hukum-hukum yang diterangkan di ilmu fikih tadi. Baik. Wa nisbatun. Nisbahnya, nisbahnya dibandingkan ilmu-ilmu yang lain itu apa? Apakah ilmu fikih ini juga sama kayak ilmu nahwu? Apakah ilmu fikih ini juga ilmu tauhid itu? Apakah ilmu fikih ini sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya? Nisbahnya itu al-mughayarah. Apa artinya al-mughayarah itu? Berbeda. Al-mubayanah, al-mughayarah. Nisbahnya itu al-mughayarah li bagiyatil ulum. Ini berbeda dengan ilmu yang lain. Ya, ilmu fikih ya bukan ilmu nahwu. Ilmu fikih ya bukan ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lain, al-mughayarah. Ya di situ ada yang namanya fikih batin. Nah, yang akan kita pelajari ini fikih zahir. Kita mempelajari bagaimana ahkamus syariah. Ada lagi yang namanya fikhul batin. Fikhul batin yakni at-tasawuf tadi. Bagaimana seseorang itu mempelajari apapun yang membersihkan dirinya atau hatinya dari radzail, kemudian menghiasi dirinya daripada fadail, keutamaan-keutamaan. Hadza namanya fikhul batin ini. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Hadza juga wajib ini. Makanya semua lembaga pendidikan harus berjalan seimbang ini, fikhul zahir sama fikhul batin. Tidak boleh dia hanya fokus kepada salah satu, mengabaikan yang lainnya. Harus kita melihat ribat pondok-pondok yang ada, yang di situ belajar para salafun saleh itu menyandingkan fikhul zahir dan fikhul batin. Kalau semuanya ada yang hanya fokus kepada satu, mengabaikan yang lain, maka ba'dan timbangannya tidak seimbang, nanti akan kacau nanti akhirnya. Baik, apa lagi tadi? Wal wadi'u. Siapa pencetusnya ini ilmu fikih? Ini ahkamus syariah. Ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pencetusnya. Karena hukum-hukum syariat ya diambilnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kalau dari segi orang yang pertama kali membukukan sebagai buku yang membahas tentang ilmu fikih, maka yang pertama kali membukukan tersebut, yang pertama kali mengarang ya al-a'immah al-mujtahidun, mereka para imam-imam yang mujtahid. Kal Imam Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal wa al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man wa al-Imam Malik bin Anas dan a'immah al-mujtahidun yang lainnya. Mereka kalau dari segi mereka orang yang pertama kali membukukan, mengarang tentang pembahasan fikih ya mereka. Tapi kalau secara mutlak orang yang pertama kali mencetuskan fikih adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena ahkam syariah diambil dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian walismu. Namanya apa? Namanya al-fiqh. Al-istimdadu. Pengambilannya dari apa? Tadi sebagaimana tadi dijelaskan tadi dari masdirut tasyri'. Dari apa tadi? Kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Al-kitab Al-Qur'an, as-sunnah, aqwalun nabi, af'alun nabi atau tagriratuhu.
diamnya Nabi atas kelakuan atau perkataan orang lain di hadapan beliau. Itu juga diambil yang dinamakan sunnah. Kemudian al-ijma'. Al-ijma' itu ittifaq mujtahidil ummah. Nah, ini setujunya para mujtahidnya umat. Jadi gak ada satu pendapat. Mereka satu pendapat. Mujtahid bukan orang awam. Tapi mereka para mujtahid. Kalau mereka para mujtahid sudah sepakat atas suatu hukum, nah itu juga diambil dari situ, ahkam syariah. Bukan seperti sekarang, oh ini sudah menyatakan tidak apa-apa. Bukan mujtahid. Ya tidak bisa diambil hukum daripada itu. Taib. Al-istimdad. Hukum syari'u. Hukumnya apa? Mempelajari ilmu fikih ini. Ini fardu ain. Wajib. Fardu ain. Masailun. Ini masailun. Ini permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalamnya ya itu. Kasus-kasus yang ada di dalam fikih, ilmu fikih. Qadayahu allati tuqarrar fihi. Ini kasus-kasus yang dibahas di dalam ilmu fikih tadi itu masalah-masalahnya. Taib. Nah, itu yang perlu untuk difahami, yang perlu untuk dipelajari sebagai muqaddimah. Di dalam setiap bidang keilmuan pasti ada mabadiknya. Nah, ini yang kita akan pelajari fikih. Ya ini mabadiknya sudah kita terangkan. Al-hadnya apa, al-maudu'nya apa, sudah. Samarahnya apa, fadluhu nisbatun wal wadhu, al-ismu, al-istimdadu, hukmu syari'u, masailun, sudah 10. Nah, itu sudah dibahas. Ilmu-ilmu yang lain juga ada sendiri. Nah, ini mempelajari ilmu memiliki keutamaan yang sangat banyak, sangat luas. Sebagaimana sebagian kemarin kita terangkan di kitab An-Nasihat Ad-Diniyah. Dan martabatul ulama itu, derajatnya para ulama dibandingkan umumul mukminin, orang-orang mukmin secara umum itu salasmi'ah darajah. Sab'umi'ah darajah. Itu 700 derajat. Para ulama, tapi di sini ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas di dalam anunya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang ulama. Nah, itu derajatnya itu mengungguli orang-orang mukmin secara umum sebanyak 700 derajat. Dan dikatakan antara derajat dengan derajat yang lain itu seperti masafah salasmi'ah am. Nah, ini. Jadi jauhnya antara derajat dengan derajat yang lainnya itu sebanyak 300 tahun lamanya. Masafahnya yang bisa ditempuh selama 300 tahun. Artinya ini keutamaan mempelajari ilmu, keutamaan seorang ulama. Dan Nabi SAW sama Allah tidak diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali ilmu. Wagur Rabbi zidni ilma. Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakannya? Nabi SAW, khitabnya kepada Nabi. Katakanlah, wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilma. Makanya kita hendaknya setiap harinya harus ada tambahan di dalam ilmu, di dalam akhlak, di dalam tarbiyah. Maka kita menjadi orang yang beruntung. Kalau semuanya sama, setiap hari ya sama aja. Tidak ada yang bertambah atau mungkin merosot mungkin. Alhamdulillah. Nah, maka kita akan merugi atau tertipu. Maka harus ada tambahan di setiap saatnya agar kita menjadi orang yang beruntung. Nah, itu saja mungkin sebagai muqaddimah, sebagai kata pengantar yang insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ada di kitab ini, kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nah, kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita teruskan di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Innahiyanallahu ta'ala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu 'alal habib.